2 minggu kemarin aman aja gitu kan. Karena banyak mic nih pusing malah saya. Dua kali pagi enggak ada yang datang orangnya kan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bangkit dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan nilai keimanan sehingga kita berjalan ke masjid ini dengan kekuatan yang ada pada keimanan itu, dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dan sama-sama kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita senantiasa kita pergunakan untuk senantiasa pula taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, kita telah sampai kepada selawat yang dalam ayat dasarnya adalah surat Al-Ahzab ayat 56 yang dijelaskan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini termasuk ayat yang selalu dibaca oleh khatib Jumat, bahwa salawat dan salam ini termasuk salah satu rukun dari rukun khutbah. Apabila tinggal, batallah khutbahnya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan tentang salawat ini. Qala Ibnu Katsir rahimallahu anhu, maksud min hadzal ayah anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bi manzilati abdihi wa nabiyyi indahu fil mala'il a'la bi annahu yathni alaihi fil mala'il a'la indal malaikatil muqarrabin. Jadi dikatakan, apa maknanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwa hamba yang satu ini bimanzilatin rafi'in, bahwa Rasulullah itu yang paling tinggi diberikan oleh Allah derajatnya. Maka kita selalu membaca Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilah. Wasilah itu suatu tempat yang tak bisa ditempati oleh yang lain-lain kecuali Rasulullah. Jadi makanur rafi' itu adalah tempat yang paling tinggi yang kita doakan kepada Rasulullah. Kemudian dijelaskan bimanzilati nabihi inda fil mala'il a'la bi annahu yasni alaihi, bahwa Allah pun yasni ini memuji Rasulullah. Maka fil mala'il a'la berada di sejajar dengan arsy Allah itu para malaikat juga, dikatakan al malaikatul muqarrabin, para malaikat juga berselawat pada Rasulullah. Wa annal malaikatu sholli alaihi, selawat pada Rasulullah. Summa amara ta'ala al-alamis sufla bis salati wassalam. Kalaulah Allah saja berselawat, lalu malaikat juga berselawat, lalu Allah menyuruh. Nah itu dia tadi. Jadi dikatakan ala nabi, jadi sallu alaihi wasallimu. Sallu itu kalimat perintah, berselawatlah kepadanya Rasulullah, wasallim, dan sampaikan salam kepadanya, taslima. Maka dikatakan sungguhlah manusia yang sangat pelit. Jadi di atas pelit ketika dia tak pernah berselawat kepada Rasulullah SAW, dan adalah manusia yang paling pelit ketika orang berselawat dan salam dia tidak menjawabnya. Ya, kalau misalnya kita kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka yang tak menjawab ini pelit. Lalu yang tak berdoa juga setelah azan itu hilang pahalanya. Itu yang menyatakan apa yang ada di bumi ini, itu semuanya ketika orang berdoa ini dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilata wa fadih
Kalau lagu negara kita saja kita hormati, kenapa setelah azan kita tidak doa kepada Allah? Makanya al-wasilah itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk Rasulullah SAW, ya kan? 1443 tahun yang lalu itu Rasulullah sudah mendoakan umatnya. Itu dia. Jadi kita kalau tidak berselawat dan tak menjawab, termasuk manusia yang paling pelit. Kalau bahasa Melawinya kedekut di atas kedekut. Kemudian dikatakan kalau Ibnul Qayyim rahimahullah, wal makna annahu idza kana Allah malaikatu yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka sallu alaihi. Jika Allah saja, nah ini kalau Ibnul Qayyim begitu pula dia. Jika Allah saja telah berselawat dan malaikat juga bersalat, fa antum ahaqqu an tusalli alaihi. Fa antum ahaqqu bi an tusallu alaihi. Kalaulah Allah berselawat, kan innallaha, sesungguhnya Allah wal malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat pada nabi. Lalu dikatakan wa antum, kalian wahai orang yang duduk makhluk Allah yang di bawah. Kalau itu kan yang di atas tuh di langit, ini yang di bawah, itu kalian harus lebih banyak berselawat daripada makhluk Allah yang ada di atas. Makanya terkadang dalam hidup ini jangan terlalu cepat menyalahkan Allah. Terkadang dengan banyaknya kita selawat tuh Allah bukakan rezeki kita, karena kita mengikut Rasulullah. Kadang dengan berselawat itu Allah selesaikan kesulitan kita. Makanya kalau di negeri Arab itu kalau orang bertengkar tabrak mobilnya, bang, peot-peot, ngamuk-ngamuk dia. Oh, nanti sallu ala nabi, salawat pada nabi, selesai tuh. Apa dia bilang? Ya udah ke bengkel aja, nggak usah melalui polisi-polisi. Begitu dia, karena dia tahu makna itu gitu. Kita kadang salawat dan salam itu kan di masjid gitu. Tidak bisa, di luar juga bisa. Jadi kalau kawan-kawan bertengkar itu bilang aja salawat pada Nabi gitu. Sallu ala Nabi, bersalawat pada Nabi. Lalu makna salatu ala Nabi, makna yang tersimpan dalam salat as-salatu ala Nabi itu Abul Aliyah mengatakan salatullah ta'ala sana'u alaihi. Salawat pada Nabi itu bagi Allah adalah memujinya. Salawat malaikat kepada Nabi adalah doa. Salawat kita kepada Nabi itu menjawab juga doa. Barang siapa yang salawat kepadaku, salat kepadaku wahidan, nah, kata Allah menjelaskan, barang siapa yang salawat sekali kepada Rasulullah, maka akan bersalawat padanya 10 kali. Mana ada bisa dicari seperti itu kali lipatnya kan? Cuma memang masalahnya sifat pahala, sifat kelapangan, sifat ketenangan itu gaib semua. Seandainya bilang kata Allah dalam hadis itu barang siapa yang salawat, hadis qudsi itu, barang siapa yang salawat kepadaku lalu aku dapatkan 1 juta, semua bersalawat tuh. Tapi karena salawat itu cuma 1, kemudian diselawat ke 10, dia masih mikir nih gaib nih. Ya kan itu persoalannya. Manusia ini kan selalu melihat benda yang ada di depan, padahal belum tentu benda itu berkah. Nah, yang tak nampak ini keberkahan. Sekarang ketenangan itu di mana? Tak nampak. Orang boleh bergaya dengan segala gayanya, dengan segala ininya. Coba lihat sekarang di jalan itu. Kadang kita tengok, kita berjalan tuh, ini orang mau belok kiri, belok kanan, tak nampak, galau di jalan tuh. Itu karena tidak berzikir pada Allah. Mau belok kanan, makanya bukan hanya lupa itu, lampu sen kiri belok kanan itu biasanya mungkin tak kurang tuh selawat, kurang mengingat Allah, sehingga tak konsentrasi di jalan itu. Karena yang dipikirkan hidupnya, habis ini makan apa, besok mau apa nih, atau kalau yang mungkin lebih tingginya, besok siapa yang mau dimakan, kan itu yang lebih parah lagi itu. Ya, itu yang dipikirkannya, makanya dia galau, mau belok kanan, di jalan tuh banyak yang galau. Di rumah suntuk, pergi keluar sedang berpikir tentang kehidupan yang nyata itu, galau dia tidak tahu ada yang gaib dari sisi Allah. Nah, salawat ini salah satu solusinya gitu. Jadi kalau Allah itu menyanjung Rasulullah, kalau malaikat bersalawat itu adalah doa. Wa qala Ibnu Abbas yusalluna yubarikun. Jadi Allah ada juga dari Ibnu Abbas mengatakan yusallun. Kalau kita bersalawat pada Rasulullah itu kita diberkahi.
Jadi bukan hanya doa kepada Rasulullah, tapi kita sendiri diberkahi. Nah, itu yang ini. Ya kan, sedangkan kepada manusia aja kalau kita sanjung dia dikasihnya kita hadiah, ya enggak? Apalagi ini selawat. Karena hadiah itu nampak, jadi kita cepat menyanjungnya. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, as-salatul ma'mur biha fiha ayyu fil ayatil mutaqaddimah hi al-talab min Allah an akhbara bihi ala salati wa salatu ala malaika wa yasana'u alaihi wa izharil fadli li syarafihi. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan selawat dan salam pada Rasulullah itu menyatakan bahwa Rasulullah itu punya keistimewaan tersendiri. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan fadlus salatu wassalam, kelebihan dan keutamaan salawat. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ataitu Nabi wa wasajidun fa atala sujud. Qala atani Jibril qala man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukra. Lalu dikatakan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, mengatakan ataitu Nabi, aku datang kepada Nabi. Wa huwa sajidun, Nabi sedang sujud. Fa'atala sujud, lalu Nabi panjang sujudnya. Atani Jibril, kata Rasulullah SAW, Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril mengatakan, man shalla alaika, barang siapa yang bersalawat kepadamu, shallaitu alaihi, kata Jibril, aku bersalawat padanya. Wa man sallama alaika, barang siapa yang bersalawat dan salam kepada Rasulullah, kepada engkau ya Muhammad, salamtu alaihi, lalu aku memberikan keselamatan itu kepadanya. Nah, apa tindakan Rasulullah? Fasajadtu lillahi syukra. Lalu Rasulullah sujud panjang itu kenapa? Karena bersyukur kepada Allah. Jika nama dia sebut, umatnya diampuni. Jika namanya selawat dan salam, umatnya diselamatkan oleh Allah. Itu kelebihan Rasulullah. Nah, lalu ini dia dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna, ini yang saya katakan tadi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan itu. Makanya kita dari kecil selalu mengatakan kalau kita dilatih membawa acara, dilatih pidato, kan yang pertama alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu kan yang pendek. Kenapa itu dilakukan? Satu pekerjaan ataupun satu acara yang di dalamnya tidak ada memuji Allah dan tidak ada salawat dan salam kepada Rasulullah, maka acara itu dilaknat. Bayangkan itu. Suatu acara dibuat tidak ada memuji Allah di dalamnya, tidak ada salawat dan salam pada Rasulullah, maka acara itu dilaknat. Ini hadisnya sahih. Hati-hati aja kita. Jadi kalau kita bicara, memulai acara, membuka acara, memulai kita memberikan pendapat, salawat dulu. Puji Allah, salawat dan salam. Supaya acara itu diberkahi. Kalau enggak, doa kita itu Allahumma ja'al jam'an marhumah, ya Allah jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, itu enggak akan ada. Karena tidak ada sanjungan Allah dan tidak ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Lalu faqama ilaihi rajulun faqala ya Rasulullah aj'al nisfa du'ailak. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menjadikan doaku sulusai, sepertiga dari doaku untukmu. Kata Rasulullah, in syi'ta, terserah kamu. Lalu laki-laki ini mengatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala aj'al du'ai, apakah aku boleh mendoakanmu dengan separuh daripada doaku ini untukmu? Dikatakan Rasulullah, in syi'ta. Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, seluruh doaku untuk mendoakanmu. Izan yakfikallahumud dunya wa humul akhirah. Jadi dikatakan, jika kita doa kita nih, selawat kita nih perbanyak daripada permintaan kita kepada Rasulullah, apa dikatakan? Izan yakfika, apa kata Rasulullah? Izan yakfikallahumud dunya wa humul akhirah. Maka Allah akan memberikan dunia dan akhirat seluruhnya. Lihat itu. Apa yang susah? Ya. Terkadang kan kita ini yang lupa nih, ingin mengambil sesuatu itu tapi terlalu kuat ke dunianya, ini lupa kepada Rasulullah. Makanya doa itu harus
yang tertib adab doa itu kan puji Allah, paling tidak asmaul husna itu sampaikan. Sempit kita ya Fattah, kurang rezeki kita ya Razzaq, sempit ya Wasi', ya kan? Mau jadi apa kita ya Malik, Allahumma malikal mulki tu'til mulka, apa lagi kita mau diberi ya Wahhab. Dan doa yang paling bagus untuk rezeki itu yaitu di dalam surat apa namanya, doa itu di situ dikatakan innallaha ar-razzaqul dzul quwwatil matin dzul quwwatil matin. Allah itu adalah maha pemberi rezeki yang maha kuat dan maha kokoh. Itu ayatnya. Kalau doa tentu Allahumma ar-razzaqu dzul quwwatil matin urzuqni, ya Allah engkau yang maha pemberi rezeki yang maha kuat dan maha kokoh, berilah rezeki kepadaku. Sekarang kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, bukankah Allah yang telah membukakan hati orang itu kepada kita? Itu persoalannya sekarang. Makanya kisah yang kemarin kan kita sering ulang-ulang itu kisah. Ada seorang yang ketika dia di rumah sedang makan dan makanan itu dia 4 beranak, ya kan? Iya 4 beranak. Lalu kena 4 beranak itu lagi makan, datang orang ngetok pintu. Tidak apa-apa kita ulang-ulang kisahnya. Lalu yang datang ini 4 beranak pula. Lalu dia katakan kepada yang penghuni rumah, ya ahlil bait, wahai yang punya rumah, kami ini sudah jalan kemana-mana dan dah 3 hari tak makan. Lalu yang punya rumah nih kalau diberi separoh tak tuntas ini, 2 orang cuma bisa makan. Dia pun tak tuntas 4 orang anak beranak, yang ini pun yang meminta tak tuntas juga 4 beranak. Maka dibungkus, wahai istriku bungkus itu. Kita tadi siang dah makan, ini malam ini rasanya tak apa-apa tak makan, pagi lagi kita kalau dapat rezeki kasihkan itu, karena orang ini 3 hari tak makan, dikasihlah. Udah dikasih, orang ini bilang terima kasih, pergi. Di sisi lain wali kota-kota itu entah apa maksiat yang dilakukan, dia gelisah, tidur tak mau, dibaringkan badan tak mau, lalu sholat 2 rakaat baring lagi tak mau. Lalu dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, siapkan makanan, bungkus makanan yang paling lezat yang ada di dapur, lalu masukkan beberapa uang dinar ke dalam kantong, aku mau pergi keluar. Sementara yang tadi anaknya udah mulai nangis, lapar. Kalau orang Arab itu kan jam-jam 9 habis sisa makan, jam 10, 11 mulai anaknya nangis, kelaparan. Bukan hanya anak yang nangis, dia dengan istri pun udah mulai lapar, ini perut udah mulai bunyi, nggak jadi makan malam tadi dikasih sama orang. Apa kata istrinya, wahai suamiku, apa yang bisa kita buat? Anak nangis, makanan sudah tak ada. Kata suaminya, baik, aku keluar rumah, harus ada usaha, aku keluar rumah. Ini masih bingung mau kemana, karena ini kan jam-jam sekian rata-rata orang dah tutup nih tetangga. Baiklah, aku keluar. Begitu dia melangkah di luar dalam kisah itu, dia ingat, oh dekat rumah kita kan ada masjid, kenapa aku tak meminta kepada yang punya masjid itu, yang punya rumah itu. Pergi dia ke masjid, duduk dia di mihrab, doa, nangis biasa, ya Allah, aku tak ingin anakku itu tidur dalam keadaan lapar dan menangis, Engkau maha tahu, gitulah kira-kira doanya kan. Nah, kisah itu panjang. Lalu yang wali kota tadi yang punya apa tadi, ya sudah aku keluar, naik kuda, dia niatkan dalam hatinya, ini kuda aku pegang tali kendalinya, tapi aku tak mengendalikan. Di mana kuda ini berhenti, disitulah aku harus memberikan makanan dan uang ini dan dinar ini. Jalan kuda itu, ini di kegelapan malam, berhenti di depan masjid tadi. Dia heran, siapa yang mau aku kasih, orang tak ada lagi di masjid. Tapi karena dia tadi udah niat, aku tak mengendalikan kuda, hanya megang tali kendalinya saja, tapi di mana turun dia. Dia tinjau masjid, terdengar dia orang menangis tadi. Ya Allah, minta. Setelah selesai dia berdoa, saudaraku, apa yang terjadi? Ceritakanlah tadi. Kami mau makan malamnya, anakku sudah menangis, tak ada lagi yang bisa dimakan. Makanya aku keluar dan aku yakin Allah yang akan memberikan ini. Nah, lalu
Baik, aku tadi bawa makanan dan aku sudah niat. Diceritakan pula sama wali kota nih, berpeluk mereka dikasihkan makanan ini. Nah, dikasihkanlah sedikit sagu hati, dikasih sedikit. Lalu di akhir cakap tadi, kalau model kita ini kan beginilah. Nanti kalau kau ada perlu, ini ada kartu namaku. Ah, gitulah kira-kira. Kalau dulu kan belum ada kartu nama. Ini alamatku, pergilah ke istana lah ya, atau rumah kediamanku. Insya Allah apa yang kau minta, apa yang ada padaku aku berikan. Apa jawaban yang ini tadi? Cukup Allah sebagai penolong dan aku tidak butuh kartu nama ini. Karena jika nanti aku lapar atau aku terjadi lagi kesulitan sama, aku meminta dengan Allah, dan mungkin aku tak tahu hati siapa lagi yang dibukakan untuk membantuku, atau aku telah mempunyai keberadaan, mungkin hatiku lah yang dibuka untuk memberi kepada yang lain. Nah, kalau zaman sekarang apa? Kita dikasih kartu sama pejabat, duluan kita pergi ke situ, minta apa? Minta mobil operasional kan itu. Kalau perlu ditumpuk mobil operasional dari rumah kan? Siapa kita? Sholat tunggak-tunggik tapi tidak yakin dengan Allah, percuma aja. Itu kan persoalan hidup itu. Maksudnya dia simpel, aku tak membutuhkan kartu ini, kira-kira gitulah. Aku tak membutuhkan ini. Jika aku nanti terjadi kesulitan, aku hanya menengadahkan wajah ke langit dan aku minta kepada Allah. Dan aku tidak tahu dari tangan mana lagi yang menolongku. Bisa jadi bukan wali kota ini, mungkin orang yang lain. Lalu kenapa kita terlalu percaya, yakin kita berteman dengan konglomerat, kita berteman dengan pejabat, kita berteman dengan kekuasaan bahwa dia bisa membantu kita? Belum tentu. Karena yang dibukakan hati sama Allah itu, Allah yang menentukan membuka hatinya untuk membantu kita. Jadi kita jangan terlalu sombong kalau kita punya backing orang yang kaya, punya backing orang pejabat, punya backing kekuasaan. Karena rezeki masing-masing itu qadaran maqdurah. Jadi kembali kepada kisah itu, Umar bin Khattab ketika beliau mulai sholat subuh, ada bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' ini memang orang Majusi. Dia ini masih dendam karena Persia itu ditaklukkan di zaman Umar. Lalu dia menjadi budak di tawanan, lalu bekerja di Madinah. Dia Islam tapi masih kesukuan Majusinya itu masih kuat. Majusi ini kan menyembah api dulu kan. Maka dia asah pedang. Apa namanya? Bukan pedang, khonjar, pisau itu bermata dua. Lalu di mata yang dua ini dikasih apa? Dikasih racun. Ketika Umar bin Khattab mulai membaca salat subuh itulah ia tusuk Umar bin Khattab itu dada sebelah kanan, lalu di bawah pusat 3 tusukan, jatuh Umar bin Khattab. Lalu ketika jatuh dia minta kepada anaknya Abdullah bin Umar dengan Abbas untuk memapahnya. Lalu ketika dia siuman dia katakan, apakah kalian sudah sholat? Nah, ketika Umar jatuh, Abdurrahman bin Auf lah mengambil alih imam. Begitu Umar siuman, orang dah selesai sholat. Dikata, apakah kalian sudah sholat? Apa yang ditanya Umar pertama kali bukan tusukan itu, apakah kalian sudah sholat? Lihat itu. Jadi sama dengan Rasulullah ketika akan wafat. As-sallaitum, apakah kalian sudah sholat? Maka Abu Bakar lah menjadi imam ketika itu kan, kata Rasulullah. Umar juga begitu. Lalu dikatakan, mana yang membunuhku? Dikatakan itu budak Majusi, sudah ditangkap. Apa kata Umar? Aku memaafkannya. Aku memaafkannya. Lalu Umar masih berwudu dengan darah yang banyak, dibalut oleh Abdullah bin Umar. Dia masih berwudu dan sholat, ingin berdiri tak bisa, akhirnya dipapah duduk. Apa ketika itu kata Umar, apa yang dilakukannya adalah bagian daripada qadaran maqdurah. Ditanya, kenapa engkau memaafkan ya Umar? Apa yang terjadi pada diriku ini adalah qadaran maqdurah, takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepadaku. Maka tak perlu aku marah, karena Allah yang akan menghukumnya. Tapi secara proses khilafah tetap dia dihukum perjalanannya. Tapi orang yang bersangkutan sudah memaafkan. Tidak sanggup kita kerja yang seperti itu. Maksudnya, kenapa Umar bisa mengatakan seperti itu? Berkhatab, sesungguhnya Allah itu mempunyai qadaran maqdurah, takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepadaku. Maka aku terima ini.
Jadi maksudnya kita ini sudah ditentukan ajal, dah ditentukan jalan perjalanan kehidupan kita itu, ndak usahlah bahasa Jawanya nyeleneh-nyeleneh yang inilah, mepet-mepet lah ke sini. Kalau Allah tak menentukan orang tuh mau ngasih sama kita juga ngasih. Cuma nanti dikasih, cuma kita sudah salah. Maksudnya kita sudah tidak menyembah Allah lagi, tapi memepet-mepet kepada orang yang punya harta supaya dikasih, atau memepet-mepet kepada orang yang berkuasa supaya kita dikasih fasilitas. Sebenarnya hati kita jahat itu. Kenapa? Bukan itu yang akan menentukan. Kan itu persoalannya kan. Mepet-mepet itulah tadi itu. Mepet sedikit dia sangka itu akan mengasihi, ternyata bikin masalah pada dirinya. Kenapa? Sholat dah tak khusyuk lagi. Karena dihantui setiap hari, aku harus dekat. Datang bapaknya harus kubentangkan karpet merah, kan itu kan. Nah, padahal bukan dia memberi kita rezeki. Allah itu cuma buka kan, titipkan sama orang itu rezeki kita, dibukanya hatinya dikasih sama kita. Yang kita kasih sama orang itu memang rezeki dia, yang Allah titipkan sama kita. Itu harus yakin dalam hidup. Jadi tidak perlu harus pegang jabatan ini, pegang jabatan ini, pegang jabatan ini, pegang jabatan ini. Tak satu pun yang selesai. Hidup itu begitu. Maka kalau kita pegang organisasi sampai 5, baju ini pakai, baju ini pakai, baju ini pakai semuanya. Jadi orang gila gitu. Diantarkan ke kilometer 17 itu. Jangan rakus lah dengan jabatan itu, tak perlu gitu. Itu persoalannya. Makanya menyanjung manusia ini jangan berlebihan gitu. Menyanjung manusia ini jangan berlebihan karena dia tidak punya kuasa terhadap diri kita. Yakinlah itu. Kalau ngapain kita baca Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima mana'ta wa la radda lima qadaita. La mani lima ataita. Tidak ada yang dapat melarang jika engkau memberi ya Allah. Ya kan? Tak ada yang dapat memberi jika engkau melarang. Ngapain kita baca doa itu? Wa la radda lima qadaita. Jika memang qada Allah, keputusan Allah itu putus kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Sekarang ilmu apa yang bisa menghalangi sakaratul maut? Tidak ada. Rasulullah saja mengatakan inna sakarat, sesungguhnya sakarat itu adalah penyakit, dan satu-satunya penyakit yang tak bisa diobati adalah sakaratul maut. Maka dalam bahasa Arab innal mauta dikatakan namanya iza mania, sesungguhnya kematian itu ketika kukunya mencengkram seseorang, dikatakan fa ayyi tamimatin la yanfa, fa ayyi tamimatin la tanfa. Jimat apapun yang kamu pegang untuk menangkal maut itu tak akan pernah berhasil. Kan itu. Terkadang kan kita nengok orang yang punya ilmu ini, wah ini tak bisa mati Ustaz, tertunda dia mati Ustaz. Belum ajalnya. Kalau dulu punya ilmu gitu kemudian dia mau mati itu sekarat itu payah, kemudian dibuka atap seng, kalau sekarang atapnya itu dicor, macam mana bukanya? Kita jangan terlalu percaya dengan dongeng-dongeng itu. Memang ajalnya belum sampai, Allah siksa dulu. Karena manusia ini bagaimana dia hidup, bagaimana akhir hidupnya. Kalau hidupnya memasang buntut, kemudian memasang judi-judi itu, nanti akhir hayatnya nomor sekian. La ilaha illallah, aku tak bisa nyebutnya, nomor sekian, mati dia dengan nomor itu. Kalau yang biasa nengguk ini tak juga sadar, ya kan, begitu dia mau mati itu minta botol dulu. Paling tidak kalaupun orang ini nak mau ngasih dia apa, aku yang penting pegang botolnya, begitu dia pegang botol itu mati dia. Jadi manusia itu tergantung amal hari-hariannya seperti apa. Itu udah menjadi sebuah, kita tengoklah. Dulu ada itu jagoan di daerah situ tuh. Minum terus, diingatkan orang enggak. Akhirnya dia apa? Manjat ke atap rumah, minum di atas tuh, mati dalam keadaan seperti itu. Orang jago itu. Enggak usah saya sebutkan daerahnya lah. Masih SMP lah saya, pulang-pulang dari pondok dengar kabar si anu mati di atas atap, menenggak minuman, mati jatuh. Orang ini akan mati melalui kebiasaan hariannya, ya kan? Itu tadi. Ada lagi nih, masih dibilang keluarga tapi ya keluarga lah, masih keluarga. Seumur hidupnya itu bercita-cita nih mempunyai mobil kan. Terakhir dalam umur yang segitu dapatlah mobil bagus. Orang azan mobil itu juga yang dicuci, orang azan mobil juga yang dicuci. Dah sakit, akhirnya diantarlah pakai mobil ini dia ke rumah sakit itu, mati. Mobil dipakai tak kemana, tak keliling, tak datang.
Jadi akhirnya dicarilah ambulan untuk membawa ke rumah. Tahu enggak? Yang hari-hari dicucinya mobil itu, dikasihnya wangi, akhirnya mengantarkan ke rumah dan kuburan mobil yang ambulan yang paling buruk di rumah sakit itu pula yang ada saat itu. Allahu Akbar. Sekarang yang menentukan itu siapa? Kita. Allah. Itu di kisah-kisah tadi itu. Jadi Umar mengatakan qadaran maqdura. Dia adalah merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi untuk kita bisa husnul khotimah, kerja yang baik. Memang amal soleh kita itu tak menjamin kita masuk surga. Karena yang menjamin masuk surga itu adalah rahmat Allah kepada kita. Masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal soleh. Itu masalahnya. Memang amal itu tidak menjadikan kita dijamin, oh ini orang rajin sholatnya ini, oh sholat malamnya tak tinggal masuk surga, belum tentu. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah ini harus dengan amal soleh. Mana mungkin orang minum-minum lalu dapat rahmat? Enak mungkin kan? Enak betul hidupnya kan? Sudah dikasih kaki bisa berjalan, kasih hidung bisa bernapas, kasih paru-paru masih bernapas. Mau dapat surga kan tidak ada juga. Itu memang ketentuan itu Allah, tapi untuk mendapatkan itu adalah bagian daripada rahmat. Itu dia. Maka dikatakan izan yakfikallahumud dunya wa humul akhirah. Kata Rasulullah, jika engkau mendoakanku dan berselawat selalu kepadaku, cukuplah Allah yang akan mengangkat. Ada juga diartikan mengangkat kegalauan dunia, atau dia diberikan bagi kalian itu dunia dan akhirat sekaligus. Begitu hebatnya selawat pada Rasulullah tuh. Ya kan? Sekarang TikTok ini atau TikTok tahu. Yang ibu-ibunya juga disoting pula dirinya. Banyak yang nonton dia betul, makin banyak dosa kita. Ya kan? Yakin enggak? Saya sering gini loh perhatian ya. Facebook itu kan punya wall. Wall itu kan artinya dinding. Wallahu a'lam apakah yang pencipta wall ini orang Yahudi? Karena Yahudi itu kan ada dinding ratapan. Merataplah di Facebook itu keadaan keluarganya. Apa enggak sama kita meratap Yahudi di tembok? Karena namanya walls itu. Facebook itu yang ada kita meletakkan kata-kata itu walls. Walls itu adalah dinding. Dinding itu dinding ratapan kalau Yahudi itu meratap dia. Entah dari mana asal muasalnya itu wallahu alam lah itu ya. Tapi zaman Nabi Musa pun tak ada itu. Ya. Itu di situ kita meratap keadaan keluarga kita. Takutnya kita tasabah menyerupai Yahudi itu meratap di dinding itu. Kalau ini kan dinding dunia maya, ya kan? Sudah itu hari-hari nanti tampillah dengan istrinya berfoto di situ. Hanya dengan kau sudah 25 tahun. Coba kita bayangkan. Tapi udah banyak kawan-kawan saya yang sering menampilkan foto mesra dengan istri, keluarganya lagi masalah semuanya. Jadi menipu dunia maya nih. Kenapa kita curhat di dunia maya dengan dinding itu? Sehingga orang tahu kita kemana. Kayak itu persoalan itu. Saya tidak menghalangi. Yang mau upload aja nggak ada masalah. Tapi nanti siap ditanya di akhirat. Kenapa kau upload? Kau lagi peluk-peluk istri kau upload di Facebook. Dosa apa tidak? Wallahu alam lah. Tanya nanti ahli fikih. Ustadz kita ada Ustadz kita ada Zul Ikromi. Nah, ini persoalan kecil-kecil, tapi kadang berdampak pada hidup. Kadang kita anggap itu kecil, tapi berdampak. Contoh yang kecil, siapa yang hafal doa menanggalkan pakaian? Nah, enggak ada kan? Siapa yang hafal doa menanggalkan pakaian? Apa? Alhamdulillah illazi la ilaha illahu. Itu cuma begitu orang menanggalkan pakaian membaca itu, tak satu pun makhluk Allah yang gaib itu bisa menengok aurat kita. Nah, ini amalan harian nih biasanya anak di SD yang sering hafal doa masuk masjid apa, doa keluar masjid apa. Itu nampaknya kecil, tapi itu berdampak dalam hidup. Masuk WC tak membaca doa. Nanti keluar WC apa dia? Alhamdulillah, pakai alhamdulillah apa ya? Alhamdulillah sajak yang aku bacakan tadi di panggung yang orang beriuh-piuh itu
itu aku dapatkan inspirasi sedang merokok di WC. Aduh, ngeri pernyataan orang sekarang. Seniman itu kadang-kadang gitu, kadang gila juga. Saya tidak katakan semua seniman. Sekarang, nah, takbir ya, tidak apa-apa sikit-sikit gitu masuknya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, mau di sini mengikut satu mazhab, mau di sini, kalau kita menerima tuh begini atau begini, begini kan? Kalau kita menolak tuh begini atau begini, begini kan? Oke. Begitu kita katakan Allahu Akbar, berarti kita menafikan seluruh selain Allah. Nah, jadi kalau kita niat usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman, ya kan, lillahi ta'ala Allahu Akbar, berarti seluruh yang selain Allah itu kita hilangkan. Maka kita Allahu Akbar Allah saja. Makanya kita hilangkan ini, kita tepis. Hanya Allah nih. Bisa nggak kita di awal sholat seperti itu? Paling tidak di awal. Allahu Akbar, itu dia maksudnya. Nah, kalaulah yang kita cintai di dunia aja kita selalu masukkan di Facebook, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah ketika Allahu Akbar itu? Paling tidak itulah. Kalau di hari-hari mungkin agak berat kan. Banyak pelanggaran yang kita lakukan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim Jauziyah, kalau kita istighfar subuh harus diikut lagi dengan istighfar syuruk atau istighfar nanti zuhur lah paling tidaknya. Kenapa? Setelah istighfar subuh itu masih ada dosa yang kita lakukan, maka istighfar lagi zuhur, nanti istighfar lagi asar, istighfar lagi maghrib. Sudah maghrib kalau bisa bangun malam, istighfar lagi yang banyak di malam, lalu istighfar lagi subuh. Antara satu sholat dengan sholat itu istighfar, maka istighfar di atas istighfar, itu yang diperlukan manusia, karena tak ada manusia yang tak bersalah. Sama dengan nilai ikhlas. Ikhlas harus ada ikhlas di atas ikhlas, kan gitu. Nah, yang paling mudahnya itulah tadi yang dulu, memang saya ulang-ulang aja kan. Ustadz Fajri belum dengan YouTube, biasa aja dia masuk masjid, terlambat misalnya terlambat Jumat, ya udah duduk di belakang karena khotib dah naik. Begitu dia udah terkenal, harus ada sejadah di depan untuk aku duduk. Itu enggak ikhlas tuh jadi ustaz. Ya kan? Sebelum jadi RT, Assalamualaikum, ayo mari minum. Begitu jadi RT, minggir. Dah ada pula ajudan 2 tukang minggir kan? Nggak ikhlas jadi RT. Gitulah pengertian RT itu, pengertian ikhlas itu. Itu belum lagi jadi yang lain, ya kan? Di pinggirnya orang semua. Dulu dia duduk sama kita, minum-minum itu, kalau itu dia usir dulu orang, steril. Aku baru bisa duduk. Nggak ikhlas dia jadi pemimpin itu. Nah, makanya Turki itu kenapa jadi sorotan? Karena bukan Erdogan sebenarnya yang tukang suruhnya, tapi orang-orang yang pengikut dia kan tuh disotingnya kan. Ketika Erdogan belum jadi presiden, terlambat masjid duduk belakang. Begitu jadi presiden tetap terlambat duduk, tetap di pintu. Yang sibuk itu apa? Protokolernya dan ajudannya mengawal, karena di luar kan. Itu baru ikhlas jadi presiden. Jadi ikhlas itu maknanya luas. Makanya setiap hari kita harus ikhlas di atas ikhlas, ikhlas di atas ikhlas, ikhlas di atas ikhlas, supaya kita ini tahu diri kita ini di hadapan Allah ini siapa gitu. Kalau tidak begitu, tak jalan hidup itu. Akhirnya walls, Facebook, curhat. Udah berapa lama aku ini berurusan dengan dia. Dia nyindir orang tapi di walls. Di wall. Itu tidak boleh. Takut kita itu jadi catatan mayal fizu anil barang siapa tidaklah dia melafazkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu kecuali ladaihi ratibun atidun, raqib atid, ya kan? Mencatat yang baik, mencatat yang dosa. Bahaya itu dia. Maka perbanyaklah, jangan pernah lupa setelah azan baca doa setelah azan, karena itu akan menaikkan derajat kita juga. Rasulullah naik, kita juga dinaikkan. Bagaimana suara azan, seperti itu kita menjawabnya. Kecuali hayalas shalah hayalas falah kan, la haula wala quwata illa billah. Lalu baca itu. Walaupun kita di mobil sedang nyetir, paling tidak di hati dengar azan, selesai azan kita masih nyetir, baca Allahumma rabb hadzal da'watit tamah. Kalau orang upacara saja bisa diberhentikan, tunggu bendera sedang naik, ngapa selawat kita nggak bisa baca? Protap manusia aja kita lakukan, kenapa protap Allah tidak kita lakukan?
Berarti kita siapa kita? Kan itu masalahnya kan. Lalu kita lanjutkan. Dalam kalimat ini mawatinus salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mawatin ini adalah dikatakan al-fawaidus samaratul hasilah bis salati ala nabi. Maksud ini faedah dan buah yang kita hasilkan dari selawat dan salam pada nabi. Imtisalu amrullah subhanahu wa ta'ala wa muwafaqati subhanallah fi salati ala salati wal muwafaqati malaika fiha. Ingat ya, padahal sedikit kita ngajak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma itu yang kita ucap apa? Imtisali amrillah subhanahu wa ta'ala. Kita itu menjadi orang yang memang patuh kepada Allah karena Allah bersalawat dan salam dan malaikat juga bersalawat dan salam pada Rasulullah. Maka ketika kita bersalawat dan salam pada Rasulullah, kita termasuk hamba yang menjalankan perintah Allah dalam arti ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu yang pertama. Husulu kemudian keutamaan lagi faedahnya husulu asyara salawat minallah. Setiap kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Sedang pejabat aja nyebut nama kita sekali udah bangga kita. Ini Allah 10 kali bersalawat sama kita. Mana tuh? Misalnya Pak Gub datang, mana siapa? Bangga kali itu kan. Kenapa yang selawat ini kita tidak bangga? Allah ucapkan 10 kali selawat pada kita. Lalu annaha sababus syafa'ah sallallahu alaihi wasallam iza qarranahu bi su'alil wasilah au afradah. Jika kita mengatakan wa ati sayyidana Muhammadin wasilata, jika kita meminta wasilatal fadilah wa ba'asu maqaman mahmuda, wa ba'asu maqaman mahmuda itu kan tempat yang paling tinggi bagi Rasulullah, maka itu sebab kita termasuk orang-orang nanti yang mendapatkan syafaah di hari akhir. 3 udah faedahnya. 4, annaha sababul kifayatul abdu man ahammahu kama fi hadis Zaid bin Talha al-Muqaddim. Jadi dikatakan itulah sebabnya bahwa hamba Allah yang bernama Nabi Muhammad ini diangkat derajatnya sebagai tinggi, maka jika orang bersalawat dan salam kepadanya berarti dia sama dengan kedudukan para malaikat yang mengagungkan Rasulullah. 4. 5. Annaha tarmi bi sahibiha an tariqil jannah wa tukhti bi tariqiha an tariqiha. Jadi dikatakan ini juga penyebab mendapatkan syafaat, dan syafaat itu juga salah satu sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surga. 6. Annaha sababu ibqa'illahi subhanahu wa ta'ala thana'al hasan wal barakah lil musalli li anna al musalli talib min Allah ayyasni ala rasulillah. Yang terakhir 6, itu selawat kita kepada Rasulullah itu sebab untuk Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Berat nih keberkahan kan? Keberkahan kenapa? Karena yang kita beri selawat dan salam itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, maka ia akan berdampak kepada orang yang berselawat itu keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakrumu min syarbi. Orang-orang seperti ini mungkin orang-orang yang di dunia tidak menghormatinya, tapi makhluk Allah yang di langit mendoakannya agar ia menjadi orang yang mulia. Kita mau didoakan manusia atau mau didoakan makhluk Allah yang di langit? Kita inginkan dua-duanya. Tapi manusia ini kan punya batas. Jika nampak aib kita dicaci maki, ya kan? Ini kan kita sekarang ini kena Allah tutup aja aib kita masing-masing. Kalau nak mana bisa kita bergaul. Tapi kalau makhluk Allah yang di atas, begitu kita berselawat, dia tetap menyanjung kita dan mengatakan kepada Allah, ini hambamu yang taat. Allah mengatakan ini hambaku yang taat, maka malaikat mengaminkan. Itu salah satu. Lalu annaha sababu dawamil mahabbatil abdi li rasulih wa ziyadatuha tadha'ufuha zalika 'ardun min uqudil iman allazi la yatimmu illa bih. Dikatakan lagi, salawat dan salam yang banyak itu menyebabkan seorang hamba yang menjadi umat Rasulullah itu diberikan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena yang kita bersalawat dan salam kepadanya adalah sangat dicintai oleh Allah. Maka waqafa bil abdi nabilan ayyazkuru ismullah baina yaday Rasulullah. Maka hendaklah hamba-hamba Allah itu bersalawat dan salam pada Rasulullah agar ia mendapatkan mahabbatillah, kecintaan Allah kepadanya. Sekali lagi, mawatinus shalah terakhir.
alaihi wasallam. Al-mu'til awal huwa ahammuha wa aqadha fi salati wa akhir tasyahhud wa qad ajma'al muslimun ala masyru'iyatil ikhtalafu bi wujubihi fiha. Salah satu kita mengucapkan selawat ketika kita duduk di tahiyat akhir. Itu lengkap kan? Kepada Rasulullah, kepada Bapak Tauhid, Nabi yang paling Tauhid itu Nabi Ibrahim. Dua itu yang kita sebutkan di akhir itu. Nah ini juga menyebabkan yang membacanya ini diangkat oleh Allah derajatnya tinggi. Jadi nampaknya tahiyat akhir, tapi itu pernyataan. Yang kedua, sholatul jenazah. Di tahiyat akhir, kalau tahiyat pertama baca juga, tapi kalau tahiyat akhirnya kan lengkap sampai wabarik ala Ibrahim kama barak ta'ala wa barik ala Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim. Kan itu kita lengkap membacanya. Yang kedua, kapan selawat ini dibaca? Takbir kedua. Setelah apa? Takbir pertama di salat jenazah membaca Fatihah, takbir kedua membaca selawat. Itulah pentingnya selawat itu. Baru kita doakan mayat kan? Rakaat pertama menyanjung Allah, takbir pertama, takbir kedua selawat pada Rasulullah, takbir ketiga baru kita doakan jenazah. Takbir keempat itu sunnah, itu mendoakan kita jenazah sekalian. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Walau itu doa untuk kita dan doa untuk mayat. Jangan engkau jadikan fitnah setelah dia wafat. Nah, kan itu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu. Jangan engkau timbulkan fitnah setelah wafatnya ini. Apa maksudnya itu? Banyak orang wafat tapi keluarganya jadi fitnah setelah dia wafat. Nah, itu dia. Kemudian yang ke satu, dua, yang ketiga, inda zikri sallallahu alaihi wasallam waqad ikhtalafa fi wujubiha kullama zakara ismu salat fa qala tahawi tuhibbu salatu alaihi wasallam kullama zakara ismu qala zalika mustahab wa laysa bi fardin ya'thimu tarikuhu. Dikatakan bahwa ketika kita masuk iza dakhaltal masjid faquli bismillah wassalamu ala rasulillah. Jadi sebelum kita Allahumma inni as'aluka min rahmatik Allah maftahli abwaaba rahmatik itu baca selawat sebelum masuk masjidnya ya. Kita masuk masjid itu iza dakhaltal masjid, ini dalam hadis Rasulullah, faquli, maka katakanlah bismillahi wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru Allah maftahli abwaaba rahmatik, baca selawat. Kemudian tempat-tempat yang lain uqba sama'il adzan, setelah selesai mengucapkan mendengar azan. Di dalam doa itu kan kita juga berselawat. Kemudian tempat yang lain yang lagi indad doa, ketika berdoa. Ya, ingat itu ya. Kemudian assalatu wassalam yaumul jum'ah, ketika khutbah. Maka tempat-tempat bersalawat dan salam itu tempat-tempat yang paling baik kita berdoa. Waktu-waktu itu paling baik berdoa. Itu yang dijelaskan wa yaqul qad ballaitu innallaha harama 'alal ardi an ta'kulul ajzasil anbiya. Ketika dikatakan as-salatu alaihi salatu yaumal jum'ah, di hadis Aus dikatakan innaman afdalu ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Jadi dikatakan kenapa bersalawat dan salam itu paling baik di hari Jumat? Nah, ini alasannya. Sesungguhnya sebaik harimu adalah hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi nufqah. Pada hari Jumat itu pula diciptakan fihi nufqah, akan hari sangkakala itu hari kiamat itu hari Jumat. Wa fihi saqqah aksiru ala man shalah, maka bersalawat dan salamlah. Ada yang sifatnya berkah, ada yang sifatnya kiamat. Maka orang yang mengucapkan salawat dan salam, Allah selamatkan dari hari kiamat itu. Dan orang mukmin ini ketika kiamat datang sudah tidak ada lagi di bumi, karena Allah matikan. Itulah rahmat umat Nabi Muhammad ini. Dia tidak menyaksikan hari kiamat. Kan maka di dalam surat kiamat itu wal tasaqisaqu bisaq. Saking takutnya betis itu bergabung sama betis. Dan ibu-ibu yang sedang mengandung itu langsung lahir anaknya. Yang memegang anaknya sedang menyusui terlepas. Wa ma hum bisukara walakinna azaballah syadid. Maksudnya mereka itu terlihat macam orang mabuk ketika kiamat itu datang, tapi sesungguhnya mereka bukan mabuk, tapi karena dahsyatnya hari kiamat itu. Kiamat itu kan dua.
Satu sakaratul maut itu kiamat sugro, dan kiamat kubro itu pecah seluruh ini hancur. Itu kiamat kubro. Makanya dikatakan mati itu adalah kiamat. Kiamat itu mati itu. Makanya kita harus menghadapi kiamat itu dengan baik. Makanya beramal solehlah supaya akhir hayat kita itu menjadi orang yang beramal soleh. Jangan dibuat-buat lagi yang macam-macam. Maksudnya kita selalu terangkan awalukum nutfah wa akhiruhum jifah. Kan itu. Kamu awalnya itu diciptakan itu adalah air mani yang sangat hina, dan kamu akan mengakhiri hidup kamu dengan sesuatu yang hina. Kalian jadi bangkai. Ini nutfah yang hina, ini bangkai. Maka supaya bangkai ini menjadi husnul khotimah, antara nutfah dan bangkai ini harus berbuat baik. Itu dia. Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau ingin panjang umur keduamu, berbuat baiklah kamu, tinggalkan perbuatan baik, agar nanti ketika kamu telah wafat orang mengenangmu yang baik. Ketika orang mengenang yang baik berarti umurmu telah panjang. Ada nggak orang yang mati kemudian orang bersyukur? Ada. Syukur dia mati, kalau ngacau aja di negeri ini. Itu kebahaya kita. Dia dua-dua disebut. Orang baik disebut di Al-Quran, selalu disebut. Orang jahat juga disebut selalu di Al-Quran. Jadi kita jangan bangga. Nanti orang bilang, alhamdulillah dia nyebut namaku, datanglah pahala kepadaku. Ya kalau kau baik. Kalau kerja kau juga mengacau di itu, enggak juga datang dia. Fir'aun itu setiap ayat, setiap surat ada namanya disebut Fir'aun. Jadi sebenarnya Qarun pun itu ahli ibadah awalnya, sama dengan Sa'labah. Dia ini ahli ibadah, karena kerjanya itu miskin. Lalu dibilang pada Nabi Musa, sepupu Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, ya Musa, doakanlah aku. Didoakan Nabi Musa. Akhirnya dikasih modal sama Nabi Musa, emas. Jualan dia, mulai kaya. Tidak cukup sampai di situ, dia kreatif. Didatanginya pandai-pandai emas itu, dia bikin pengrajin, pandai dia. Akhirnya dia punya anak buah. Begitu kaya, kata Nabi Musa, ini bukan ajudan ya, apalah yang dengan Nabi Musa loh, tolong minta kepada Qarun itu zakat. Apa urusan Musa minta zakat? Aku kaya ini karena aku pintar, karena aku pandai berdagang, karena aku menguasai ini, untuk apa aku zakat? Bahkan dia fitnah Nabi Musa. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Sudahlah kawannya menolong. Sekarang ini banyak begini. Sudahlah dia waktu minta utang tuh lembut badannya daripada lidahnya. Nanti ketika orang yang mengutang ini minta bayar, macam orang yang minta bayar nih, orang yang mengutangi dia ini pula yang berutang sama dia. Itulah banyak sekarang. Sudahlah kita pinjamkan, kan? Sudah tuh nanti ketika sampai waktunya dia tak membayar, kita pula macam berutang sama dia. Sama dengan Qarun tuh. Seharusnya kan dia bilang, wa in kana zu asratin fanaziratun ila maisara. Itu kalau orang baik. Karena ayatnya itu, apabila seorang yang berhutang itu dalam keadaan sempit, lalu ia datang kepadamu, aku belum bisa membayar dari tanggal yang ditetapkan. Itu yang dikatakan fanaziratun ila maisara, beli ia tangguh. Tapi kalau dia tak peduli, begitu ngutang sering dia ke masjid, begitu sudah hutang, dah sampai masanya mau membayar tak datang dia ke masjid, takut jumpa sama kita. Qarun itu. Kenapa Qarun ini diabadikan? Sampai di Indonesia ini kalau harta tak tahu pemiliknya kita bilang harta karun kan? Itu dia. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu pun yang buruk pun selalu disebut oleh Allah. Kenapa? Untuk menjadi ibrah bagi kehidupan. Itu dia dalam kalimat itu. Makanya kita sering kita membaca Al-Quran, semakin sering ibrah itu kita ambil. Nah, zaman Fir'aun ada nggak musibah? Banyak. Air sungai Nil itu jadi merah, belalang banyak cobaan. Kita dulu bangga di Riau ini, wah Riau ini tenang, gunung tak ada, paling banjir sikit-sikit, ya kan? Kalau zaman kami kecil lu banjir Senaplan ini sampailah Jalan Juanda tuh kan, mandi mulai situ. Air yang dimandi itu tak tahu pula dari mana kan, maksudnya entah dari WC. Itu mandi awak kecil kan misalnya mandi kan. Nah itu dia bangga kita, tinggi. Wah kalau di Sumbar itu gunung meletus. Jangan-jangan kena kebanggaan itu diturun Allah asap. Pening awak.
Kalau banjir itu sebagian-sebagian, kalau gempa itu sebagian-sebagian, kalau asap orang yang tak merokok menghirup asap di diri orang kan, siapa yang bisa melarang? Lamanya lima a'taita, tak ada yang dapat menahan jika engkau memberi sesuatu ya Allah. Kita harus yakin gitu. Kalau hidup di situ tak yakin, kita habis, kita di bola-bola. Terakhir dikatakan, ini dia. Jika tadi dalam salawat itu kita fokuskan pada diri kita, maka untuk mengimbangi istighfar dan keikhlasan itu supaya tinggi, kuncinya adalah qiyamul lail. Terakhir itu dikatakan qiyamul lail. Bangunlah sepertiga malam. Kalau tak sepertiga malam itu kan dibagi 3 malam tuh, kira-kira jam 2 sampai subuh lah itu. Kalau bangunnya pun setengah 4 enggak apa-apa lah, ya. Atau jam 4 dapatlah dua ini kan. Kalau dibaca 1 halaman dapatlah 2 rakaat, 1 witir 21 juga. 2 tahajud 1 witir 21 juga namanya. Ya kan? Paling tidak 11 lah. Kita nongkrong di kedai kopi sekarang ini kan banyak kafe nih, berjam-jam. Malam itu cuma kalau kita butuh, kalau kita lakukan aja ya, malam Jumat itu surat kahfi ba'da maghrib, lalu malam bangun sholat 2 rakaat. Kalau menurut Imam Abdul Qadir Jailani dalam Ghunyah, 2 rakaat ringan, bisa kita niatkan sunat mutlak, baca Al-Kafirun, baca Qul Huwallahu Ahad. Lalu sholat tahajud 8, terserah ayat mana yang panjang yang kita hafal. Kemudian sholat hajat 12 rakaat, bisa dibaca ayat kursi dengan Qul Huwallahu Ahad, bisa dibaca ayat kursi dengan amanah Rasul. Mulainya dari amanah Rasul, tidak dari lillah, ya kan? Itu di Al-Ghunyah. Berarti 2, 8, 10, 12, 22. Tambah sholat sunnah istighosah 2 rakaat. Rakaat pertama 10 ayat kursi, rakaat kedua 10 ayat kursi. Dah, ya kan? 22, 24, tambah 3 witir. Berarti 27. Sikit itu. Nongkrong dari jam 8 sampai jam 11 di kafe itu berapa jam? Ini kalau ini dilakukan tertib, itu cuma makan waktu 1 jam. Percaya atau enggak? Lakukan. Itu malam Jumat. Kalau malam biasa hajatnya 4 rakaat saja. Kalau 2 ini terlalu tipis sekali ya. Itu kan standar yang paling akhir itu. Kepepet di perjalanan enggak apa-apa lah 2. Kalau dia di rumah tuh 4 lah. Duha itu paling tidak 4, jangan 2. Ya kan? 2 ini standar orang baru masuk Islam. Awak ini dari kecil Islam, sholat duha 2 rakaat, pelit kali sama Allah. Pelit. Malam Jumat itu sholat hajat itu jangan 2 rakaat, 4 lah. Itu kan cuma ayat kursi dengan Qul Huwallahu Ahad. Itu kalau menurut Ghunyah di kitab kecil aja semua. Duduk di kafe 3 jam tuh berapa ayat yang bisa kita baca tuh? Saya kalau standar saya baca Quran 1 juz tuh 40 menit. Berarti kalau 3 jam berapa juz? 3 juz ya. Standar itu ya, standar saya kalau baca, tapi bersuara dengar ini dengan ini gitu. Tapi kalau dalam hati agak cepat sedikit. Saya rasa Bapak dan Ibu lebih kurang aja. Taruhlah 1 jam 1 juz. 3 jam di kafe 3 juz. Sementara tak satu pun ayat Quran yang kita baca dalam sehari semalam. Kan menyanyah kita hidup. Menyanyah kalau bahasa kita, menyanyah hidup kita tuh. Ini Al-Quran jelas dibaca 1 huruf dapat 10 pahala. Alhamdulillahirabbil alamin itu bukan 1 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Lam. Ada berapa pahala? Baca Quran habis dengan reklame ya tuh. Satu gelas kopi itu. Ya kan? Quran enggak dibaca. Berarti kita kalau tak baca Quran dalam sehari kita tak punya program hidup. Maksud saya program hidup itu apa? Akhirat. Itu masalahnya. Masa tak satu pun ayat Quran dibaca? Kalau kiai-kiai di Jawa itu yang kiai suluk itu 3 hari sekali khatam. Mau dilawan. 10 juz 1 hari. Tanya Ustaz Ridho yang hafal sehari berapa bisa ngulang Ustaz? 3 juz. Kiai-kiai itu 10 juz sehari, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kita di mana? Lalu minta, ya Allah masukkan aku surga kau ya Allah. Nengok amal kita pening. Enggak, saya tak cemeh. Saya termasuk mengapakan diri saya sendiri. Kadang-kadang sehari itu tak terbaca Quran. Ya Allah, kemana aku nih?
Itu mulai berdampak tuh bangun malam tuh, agak telat-telat gitu. Tapi kalau maghrib tuh selalu baca Quran, dengar ceramah, oke. Habis sisa kan ada juga waktu. Satu halaman jadilah, atau setengah. Oke, pagi setengah halaman, malam setengah halaman. Nah, kalau saya kejarkan pagi setengah juz, malam setengah juz. Itu pun kadang kalau udah ceramah banyak, tinggal 2 hari tak baca kan, sedih kepala itu. Sementara undang-undang, buku undang-undang yang lambang Garuda tuh kita baca tuh habis tuh, apalagi kita bendahara kan, peraturan keuangan tuh habis tuh dari kulit ke kulit. Nah, kenapa Al-Quran tidak kita baca? Itu persoalan kita hidup itu. Quran itu dia yahdi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, tidak hanya penyembuh, rahmah. Itu rahmah. Ya kan? Apalagi kalau bapak-bapak dapat istri namanya Rahmah, rahmat betul deh kan. Kita enggak ada nanya, ada tanya? Ada? Silakan. Ada, silakan. Oh. Ah. Ya. Hah. Oh. Bagaimana pertanggungjawaban dari kita umat Islam ini atau para pemimpin kita yang Islam nanti di akhirat tentang tidak menegakkannya hukum syariat Islam di mayoritas Islam? Pertanyaannya kalau saya bahas dapat gelar doktor saya. satu disertasi. Kita mayoritas Islam, penegakan hukum tidak pada hukum Islam. Bagaimana tanggung jawab kita? Sebenarnya intinya ya tetap berdosa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya kan? Orang yang berbuat aniaya. Jangankan itu, kalau kita bahas secara hadis, kita ini kan punya katalog namanya Al-Quran. Begitu diambil hukumnya adalah hukum Allah, kan gitu ya. Nah, lalu kita belajar di fakultas hukum, yang kita pelajari bukan hukum Allah, lalu kita berhukum dengan hukum yang tidak hukum Allah. Cuman kita nyebut itu. Sebenarnya kita jadi pengacara yang mempelajari hukum itu. Nah, kalau kita tidak mempelajari itu, tertinggal pula kita kan. Nah, makanya dilematis itu. Nah, kalau dari ahli hadis, kita belajar hukum selain hukum Allah, lalu menerapkan hukum Allah itu kepada prinsip-prinsip ini, maksiat. Nah, cuma kita mau bilang sekarang, termasuk yang pembelanya, yang belajar hukumnya, fakultasnya. Saya malas kalau di siaran langsung ini, enggak terlalu bisa saya jawab secara rinci, karena kita duduk harus dengan 4 mata. Ya, karena media ini kadang-kadang nanti dipotong-potong kan, kita susah kan maksudnya menjawab. Jadi kira-kira pertanyaannya gini, Allah sudah kasih ini hukum, nah kita baca, dan kita orang yang bagian dari keimanan ini, lalu kita belajar hukum lain, lalu kita terapkan hukum itu sebagai kita advokat atau sebagai orang yang majelis hakimnya sebagai ini. Nah, kita tanyalah pada hati nurani kita, di mana kita berada di situ, masuk ayat tadi atau tidak. Nah, itulah kira-kira jawabannya, maksudnya tak bisa secara rinci. Makanya kita belajar aja dulu, kita jalankan. Ya mayoritas tadi gimana Ustaz? Ya bisa ya itu dosa. Jadi tadi. Nah sekarang contoh yang paling kecil, ini hukum waris kata Allah. Lizakari mislu hazil unsayain. Lalu kita bersengketa adik-beradik, ya kan? Ini kita tidak mencari, ini namanya warisan itu mana keluar kita mencari, ayah kita yang mencari, tinggal warisan lah. Sudah itu karena ini ada yang tua, agak merasa berkuasa sedikit adik-beradik, dibawanya ke pengadilan agama, dibawanya ke pengadilan negeri, maka berdosa seumur hidup. Kenapa? Karena dia ingin menang kan? Karena kalau dalam hukum tidak hukum waris dan tidak hukum agama, ya belah dua aja dia kan. Nah contoh begini lagi, ini ada rumah ditinggalkan, ibu kita bekerja, ayah kita bekerja, rumah ini sama-sama dibangun berdua. Kalau mau ngikut hukum waris, punya anak ya, kalau punya anak ada warisan, maka ibu itu yang ditinggalkan, yang janda ini dapatnya 1/8 karena ada anak.
Kalau tak ada anak dapatnya 1/6. Nah itu ya, itu pembagian yang kalau tak ada yang lain dah dibayar utang dan segala macamnya, kira-kira begitulah. Tapi kalau ada bagian barang yang bersama, beli tanahnya bersama, lalu membangun rumahnya bersama, gimana cara membagi menurut Islam? Tidak gono gini dibelah dua. Kalau masih ada catatan berapa uang ibu kita itu untuk membangun rumah itu, dan berapa uang ibu kita untuk membeli tanah itu dikeluarkan dulu, baru warisan ini bisa dibagi. Nah, kadang-kadang mau senang aja dibelah dua. Nah, yang separuh ini bagi ibu, yang separuh ini dapat lagi ibu 1/8. Kalau ini tidak diikuti berarti maksiat dalam membagi hukum waris saja lah kita bilang, hukum waris. Tapi kalau ayah itu masih hidup lalu dia membagi-bagi, memang hak dia, itu kan harta dia, enggak masalah. Tapi kalau orangnya sudah mati, hukumnya harus dijalankan faraid. Maka bagi anak-anak yang tidak menjalankan, yang menerima warisan tidak menjalankan, selama dia memakai itu tidak dibagi pada waris, maka dia adalah maksiat. Apalagi dibawa ke pengadilan, bukan agama. Makanya banyak orang memakan warisan ini tidak benar hidupnya. Ada nggak orang yang merampas warisan tuh hidupnya enak? Tidak ada, sebentar aja hilang. Itu tadi karena tidak mengikuti hukum Allah tadi itu. Nah, terus ada pula hak ibunya di situ, karena ibunya juga bekerja, tidak dikasihnya, habislah dia. Kalau di negeri bagi-bagi aja, bagi rata semuanya kan. Tapi kalau sudah dibagi, kita tahu bagian kita. Oh, Fajriansa yang laki-laki, yang perempuan dapat 300 juta, yang Fajriansa dapat 600 gitu kan. Tapi dia bilang sebelum dibagi, sudahlah yang bagian saya ini kasih aja lah sama adik-adik, itu tidak ada masalah. Dia harus tahu dulu bagian dia, karena laki-laki itu 2 bagian. Misalnya kita hidup 2 laki-laki 2 perempuan, maka 2 laki-laki ini kali 2, 4, ya kan? 2, 4, kan? 2, 4 kali 2, 2, 2, 4. Kemudian yang perempuan ini 1, 1 kan? Berarti kan 4 tambah 2, 6. Ada 6 kan? 6 tadi itu 2/6 untuk laki-laki, 1/6 untuk perempuan. Jika ini dilanggar, maka tak berkahlah warisan itu dibagikan. Tapi jika yang 2/6 ini dia tahu hasil yang 2/6 ini misalnya sekian miliar, dapat dia misalnya 200 juta, yang adiknya perempuan dapat 100 juta, ya sudahlah deh, abang tak perlu kasih, enggak masalah. Nah, itu namanya ikhlas di atas ikhlas. Dia harus tahu dulu bagian dia. Nah, itu kira-kira kalau mau mengambil ini yang bisa saya terangkan tentang hukum tadi. Kalau yang tadi itu agak parah jawabnya. Kira-kira begini, kalau ini kita ambil alih kepada pengadilan yang bukan pengadilan yang sifatnya membagi warisan, maka berdosa lah kita semua memakai hukum warisan itu. Nah, lain kalau ayah masih hidup, dia bagi ini, kamu bagi ini, itu hak dia, karena dia belum mati, belum jadi warisan kan itu, tak ada masalah. Itu kira-kira, saya tidak mau menjawab langsung tadi kepada itu, tapi memang kira-kira seperti itu. Kita mengalih-alihkan untuk mendapat untung lebih banyak ke pengadilan dunia, maka habislah kita berkah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau lindungi dan Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan segala wabah yang datang, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridailah amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf dari segala kata-kata yang tidak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.